Pernah kebayang nggak dengan sosok perempuan inspiratif yang ada di dalam kehidupan maupun lingkungan kamu, yang kamu tuh adore sama semua peran yang dia jalanin, kok bisa ya 24 jam dia ngerjain banyak hal? Kebetulan banget aku tuh lagi barusan datang ke sebuah event di mana dihadiri oleh 35 cewek-cewek hebat dengan berbagai perannya yang berbeda-beda. Ada yang memutuskan jadi housewife, ya ibu rumah tangga full time yang dia memang resign dari kerjaannya, ngurus anak-anak dan juga suami di rumah. Ada yang jadi business owner, dia CEO dengan bisnis besarnya dia. Ada yang influencer, ada yang mungkin sekarang lagi jadi VP di satu perusahaan organisasi, memang dia employee. Ada yang, pokoknya tuh kalau aku lihat nih orang-orang ini tuh kayak orang-orang yang energinya nggak pernah habis-habis gitu. Nah, singkat cerita, di event itu aku sebagai host, aku nge-host, artinya aku memberikan materi. Terus waktu diwawancara sama MC-nya, aku tuh kayak ngerasa banyak relate gitu antara jawabanku sama jawaban cewek-cewek ini. Jadi terkadang kita tuh punya banyak ambisi, nah nggak diikuti sama energi. So, spesial menganalisa kali ini aku pengen ngebahas ketika kita punya ambisi tapi tidak diikuti energi, apa yang harus kita lakukan dalam menjalani. Teman-teman semuanya, apa kabar? Menganalisa episode kesekian ini mungkin akan jadi teman kamu untuk berkontemplasi, mengembangkan diri, bahkan nggak cuma bahas psikologi, tapi juga mungkin inspirasi lain yang kamu dapetin dari setiap angle episode-episode yang aku tayangin. Nah, khusus kali ini aku pengen mengajak teman-teman untuk tanya lagi deh ke diri kita masing-masing. Aku percaya kok, remarkable woman itu adalah nobat atau title yang sebenarnya ada pada diri kita semua. Kita tentu pengen jadi remarkable. Kita tuh pengen dikenang, kita pengen dinotis, kita pengen dapat panggung dan dapat apresiasi. Tapi sebelum kita mengapresiasi orang lain, kita pernah nggak melihat diri kita dulu? Here's what I've built. Ini yang aku bangun nih, sehingga aku tahu banget apa yang harus aku lakukan. Kayak apa yang aku kerjakan sekarang ini, teman-teman, apa yang aku bangun dengan APDC Indonesia, dengan konten YouTube di menganalisa dan analisa channel ini, di Instagram, dan memutuskan untuk menjalani banyak peran, yaitu yang aku sedang bangun gitu. Jadi pada saat aku membangun ini, aku harus bisa siap dengan segala resikonya gitu. Kadang ada ketidakpercayaan diri yang membuat aku tuh nggak berani untuk melangkah dan lain sebagainya. Jadi pada saat teman-teman semuanya di sini tuh realize atau sadar lagi bahwa ini yang kita sedang bangun, dan dimulai dari titik itu kita tahu harus melakukan apa, kepercayaan diri itu akan muncul di dalamnya. So, mulai sekarang katakan sama diri kamu, here's what I've built, here's what I want to do. Ini yang aku pengen bangun dalam hidupku, ini yang pengen aku lakukan dalam hidupmu. Yang kedua, teman-teman, kepercayaan diri tadi itu dimulai dari apa yang kita yakini. Dan confident itu nggak terjadi begitu aja. Akan ada proses di mana kita gagal, di mana kita berhasil. Tapi yang aku yakini adalah pada saat kita tahu banget bahwa ini yang menjadi value kita, visi hidup kita, maka kepercayaan diri itu akan membuat kita tumbuh lagi walaupun kita gagal. Mungkin bisa aku dengerin dari cerita teman-teman yang waktu itu datang gitu ya. Ada yang merasa tidak percaya diri karena melihat keberhasilan perempuan lain. Ternyata perempuan-perempuan yang kita anggap secure itu justru insecurity mereka tuh semakin tinggi pada saat dilihat secure oleh wanita lain. Kayaknya dia udah cantik, dia punya ini, dia punya itu. Jangan salah, standar ekspektasi dia juga naik, insecurity dia juga semakin naik. Jadi vulnerability atau kerapuhan setiap pribadi itu yang paling tahu hanya diri dia sendiri. Nah, di event itu tuh aku meminta teman-teman yang hadir gitu ya, 35 ciwi-ciwi ambi, kalau aku sebut termasuk aku sendiri gitu. Kita tuh lagi main untuk menceritakan dalam sebuah art session gitu. Kita gambar di satu kertas, terus kertas itu tuh kita minta untuk mereka lipat. Di bagian depan kertasnya aku minta mereka untuk menggambarkan persona mereka yang sedang mereka bangun selama ini sebagai seorang perempuan. Ternyata gambarnya tuh begitu memukau gitu. Kita menggambarkan diri kita sebagai orang yang punya kekuatan, yang punya satu kehebatan, yang sempurna. Ya tanpa disadari persona itu yang mau kita bangun kan.
what we've built itu pasti yang positif. Apalagi era medsos sekarang kan, kadang kita jadi sulit untuk bisa menciptakan boundaries karena ya beneran nggak ada batasnya gitu. Kalau kita nggak pintar-pintar, persona yang ditampilkan terus-menerus kita tonjolkan, kita nggak lihat. Ketika dibuka kertasnya teman-teman, aku minta mereka menggambarkan, dan bahkan aku juga menggambarkan diriku yang orang lain nggak tahu. Isinya kebingungan, kelelahan, chaos, kerapuhan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Jadi di balik perempuan-perempuan hebat ini ternyata mereka juga manusia biasa yang sama kayak aku, yang sama kayak teman-teman lainnya. Ternyata ada loh hari dimana kita tuh pengennya sebenarnya cuma di rumah, main sama anak, kegoleran. Tapi kalau disuruh begitu terus kita juga nggak bisa gitu. Jadi kayak masalah dibikin sendiri. Nah makanya penting untuk kita melihat sisi-sisi yang mungkin kita nggak bisa kenali gitu ya, yang kita nggak bisa sentuh, yang kita nggak bisa sadari dengan baik, itu akan membuat kita jadi lelah karena kita pakai topeng setiap harinya. So we need to set the boundaries. Set boundaries ini tuh bukan berarti kita membatasi interaksi, kemudian kita nggak mau lagi terkoneksi dengan circle tertentu gitu, karena we cannot control variabel yang nggak bisa ada dalam hidup ini gitu kan. Tapi set boundaries ini sesimpel kita bisa menciptakan circle yang memang positif untuk kita, karena semakin kita terlihat hebat, ya jangan pernah lupa haters gonna hate. Akan selalu ada orang-orang yang nggak suka sama keberhasilan orang lain, dan bahkan mungkin kita ketika ada orang lain yang berhasil, belum tentu kita bisa merayakan keberhasilan mereka kalau kita dalam insecure yang luar biasa, ya kan? Jadi, dengan adanya medsos sekarang, dengan adanya sesuatu yang terlihat, ditampilkan, seolah definisi sukses itu adalah menciptakan kehidupan yang menarik, yang fantastis, yang sempurna, sampai kita lupa gitu bahwa ya ada part orang yang nggak suka sama kita, ada part sisi kita yang mungkin kita juga rapuh, yang butuh kita rangkul gitu kan. Jadi selain kita harus membuat boundaries yang sehat tadi, jangan pernah lupa di balik perempuan hebat, we cannot do it alone. Kita nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Find your support system. Siapa sih support system kita? Ternyata pasangan kita. Kalau kita nggak dapat restu untuk menjalankan semua peran tadi, agak sulit gitu. Jadi akhirnya di dalamnya ada komunikasi, di dalamnya ada negosiasi, ada kompromi dan lain sebagainya. Nah, support system ini nggak cuma pasangan, tapi mungkin bisa jadi adalah keluarga, asisten rumah tangga, helper, ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak bisa ngelakuin itu semua sendiri. Nah, bahayanya perempuan-perempuan yang punya ambi ini kadang-kadang yang bikin capek sendiri adalah ketika mereka pengen melakukan segalanya dalam waktu yang bersamaan. Energinya nggak kuat, nggak ada, yang ada jadinya rusak gitu. Nah pada saat mesin ini rusak gitu ya, anggap aja kita tuh kayak mesin gitu ya teman-teman. Ya itulah yang membuat kita kadang-kadang jadi burn out, kita juga tiba-tiba pengen pause dulu sejenak, kita pengen menghilang gitu kan. Nah itu nggak apa-apa selama kita paham kapan initial alarm atau knowing your panic button gitu ya, kapan kamu bisa melihat titik di mana kamu punya kepanikan, punya kecemasan yang akan muncul pada saat kamu sedang burn out. So, boleh ambil waktu sejenak, weekend kamu, atau mungkin step back dulu untuk sekedar gegoleran, nonton drakor, punya me time, take your more me time, itu menurut aku penting karena ibaratnya kita selalu menunjukkan persona kuat kita di halaman terdepan tadi, kalau nggak kuat-kuat isi amunisi energi, yang ada kita akan rusak gitu. Nggak sadar kita ngebuka diri kita, tapi kita nggak siap dan akhirnya kita justru merobohkan mimpi-mimpi kita itu. Kamu harus punya waktu untuk bisa mengenali kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus mengamati, kapan kamu akan berjalan dan mungkin berlari lagi. Nah yang terakhir, kayaknya kita diminta untuk belajar sabar kali ya. Salah satu tantangan remarkable women atau mungkin kita adore sama orang-orang hebat di sekeliling kita tuh, mungkin mereka jarang mendapatkan penolakan, kegagalan, sampai akhirnya nggak siap sama hal-hal itu gitu. Ketika ada kegagalan, meratapinya terlalu lama. Jadi gimana sih? Coba dong untuk melihat masa lalu itu bagian dari pelajaran terhebat dalam hidup. Tapi bukan berarti untuk kita ratapi, kita kenali aja, say hi sama masa lalu. And celebrate
for your future gitu. Ya kita harus bisa merayakan masa depan kita dengan menyiapkan diri sebaik mungkin hari ini. So, apapun peran kamu, pilihan kamu, ketika kamu tahu bahwa ini yang kamu bangun dalam hidupmu, dan exactly that's what you want to do in your life, go on. Gak pernah ada sesuatu yang bisa menghalangi kecuali diri kamu sendiri. Dan pastinya adalah destiny. Destiny itu apa sih? Ya kehendak yang di atas, yaitu ya takdir kita. Kalau memang sekarang belum saatnya, mungkin bukan hari ini, tapi nanti. Jadi bersabarlah dengan proses, dan semoga episode kali ini bisa jadi satu semangat buat teman-teman paham bahwa kadang dalam hidup kita nggak bisa selalu melakukan apa yang kita sukai, tapi bagaimana cara kita memaknai, punya point of view yang berbeda, punya satu tujuan yang besar, sambil kita terus meningkatkan kapasitas diri kita. Terima kasih teman-teman, mungkin episode ini singkat, tapi aku berharap banyak insight ini tuh bisa menjadi semangat buat kalian, nggak cuma buat perempuan-perempuan juga, tapi seluruh penonton Ansa Channel. Jangan pernah takut untuk bermimpi kalau kamu yakin mimpimu itu adalah visi besar dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.